Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cerita kali ini adalah tentang dendam korban tabrak lari yang dialami oleh seorang sopir truk. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita singkat ini sampai habis. Bro adalah seseorang yang bertahun-tahun berprofesi menjadi sopir truk. Jalanan malam baginya adalah rumah keduanya, dan bau diesel, kopi hitam, serta suara deru mesin menjadi sahabat setianya. Sebagai sopir truk lintas provinsi, Bro sudah terbiasa mengarungi malam-malam sunyi dan menyusuri jalan-jalan yang terasa tak berujung. Namun malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengganjal hatinya sejak meninggalkan rest area terakhir. Kabut yang sangat tebal menyelimuti jalan, serta lampu depan truknya hanya mampu menembus beberapa meter di depan, membuat perjalanan terasa semakin menegangkan. Pohon yang ada di sekitar jalan tampak seperti sosok gelap yang mengawasi dari kejauhan. Bro mencoba mengusir perasaan aneh itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah hal yang biasa dialaminya. Ini cuma perasaanku saja. Gumamnya pelan sambil menyalakan sebatang udut. Namun, kabut terasa semakin pekat dan Bro mencoba untuk memperlambat laju truknya. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat sosok wanita yang berdiri di pinggir jalan. Pakaian wanita itu berwarna putih panjang. Bro menajamkan matanya, berusaha untuk melihat lebih jelas ke arah wanita itu. Siapa wanita ini? Apa yang dia lakukan sendirian di jalan yang sunyi seperti ini? Gumamnya dalam hati. Dengan perlahan, Bro menghentikan truknya tepat di samping wanita itu. Malam, Mbak. Kenapa berdiri di sini sendirian? Apakah mau nebeng? Tanyanya. Wanita itu mengangguk dengan pelan, tanpa sepatah kata apapun. Lalu, wanita itu naik ke kursi penumpang. Wajahnya terlihat sangat pucat. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Tiba-tiba, Bro merasa udara di dalam kabin truk seketika berubah drastis. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menusuk, meskipun jendela sudah tertutup rapat. Mau diantar sampai mana, Mbak? Tanyanya sambil melirik wanita itu. Tapi wanita itu tetap diam. Pandangannya tetap lurus ke depan, terasa seperti tenggelam dalam pikiran yang dalam. Seketika itu, Bro langsung merasa ada yang aneh pada wanita itu karena pandangan matanya yang kosong. Bro langsung merasa bulu kuduknya mulai berdiri, tapi dia berusaha untuk mengabaikannya. Kemudian, Bro mencoba mencari topik pembicaraan agar bisa mengalihkan rasa gugupnya. Mbak, biasanya jarang ada orang di jalan ini malam-malam. Pasti nunggunya lama ya tadi. Namun, lagi-lagi wanita itu tak merespon dan hanya menghela nafas panjang. Suaranya terdengar begitu berat, hampir menyerupai desahan nafas seseorang yang sedang kesakitan. Hal itu membuat keringat dingin mulai mengalir di dahi Bro. Dia mulai sadar dan merasa ada yang salah, tapi tak tahu apa itu. Perasaan aneh semakin kuat ketika Bro melihat sesuatu di kaca spion. Seolah-olah ada bayangan hitam yang muncul di belakang truknya. Sesuatu yang melesat dengan cepat seperti kabut yang bergulung. Apa itu tadi? Bro melirik lagi ke spion. Tapi bayangan itu sudah menghilang. Mungkin hanya perasaanku saja. Bro kemudian mengemudi dengan tetap tenang dan fokus, sementara wanita di sampingnya tetap duduk diam. Tak lama kemudian, hawa dingin terasa semakin pekat yang membuat nafas Bro terasa berat. Tiba-tiba, dari arah belakang kursi wanita itu, terdengar suara gemerisik, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Lalu Bro melirik ke belakang, tapi tak ada apa-apa di sana. Namun, suara itu terus terdengar, semakin lama semakin dekat,
seolah-olah ada sesuatu yang sedang merayap perlahan. Mbak, tadi kamu dengar suara itu? Tanya Bro dengan suara yang sedikit bergetar. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan perlahan. Seketika itu, Bro melihat mata hitamnya yang sangat dalam. Pandangan wanita itu begitu tajam, seolah-olah terasa menusuk hingga ke seluruh tulang, sehingga membuat Bro merasakan dingin menjalar dari tengkuk hingga ke tulang belakangnya. Mbak, apa ada yang mengikutimu? Bro berusaha bertanya lagi. Namun wanita itu hanya menatapnya tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan matanya tak biasa, seperti ada sesuatu yang kelam di balik pandangannya. Kecemasan Bro semakin memuncak. Dia mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas panjang. Namun, bau anyir tiba-tiba menyusup masuk ke dalam kabin truknya. Bau itu terasa begitu pekat hingga membuat perutnya langsung mual. Kemudian Bro mencoba menghirup udara dalam-dalam untuk mencoba mencari sumber bau itu. Tiba-tiba Bro menyadari bahwa bau tersebut berasal dari kursi tempat wanita itu duduk. Aneh. Pikirnya dalam hati sambil mencoba menahan mual. Lalu Bro menyalakan lampu kabin untuk melihat lebih jelas. Dan ketika cahaya lampu menerangi kabin, Bro sangat terkejut. Gaun putih yang dikenakan wanita itu ternyata berlumuran darah, basah dan menetes perlahan ke lantai kabin truknya. Darah itu terasa tampak segar, seolah-olah baru mengalir beberapa saat yang lalu. Bro sangat kaget, jantungnya berdegup dengan kencang. Dia ingin bertanya lebih lanjut, namun terasa tidak bisa bicara lagi. Tanpa disadari, tiba-tiba wanita itu mulai berbicara. Suaranya rendah dan berbisik. Kau ingat siapa aku? Bro tergagap dan wajahnya pucat. Kata-kata itu menggema di telinganya, seakan-akan menyusup langsung ke dalam kepalanya. Namun, ada sesuatu yang familiar dalam suara itu. Sesuatu yang membuat Bro merasa semakin cemas. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang mengerikan dan dingin. Aku sudah menunggumu sangat lama, Katanya dengan pelan, sambil menyentuh bahu Bro dengan tangan yang terasa sangat dingin seperti es. Seketika itu, Bro merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kenangan yang telah lama dikuburnya mendadak bangkit. Sebuah kejadian yang coba ia lupakan bertahun-tahun lamanya. 5 tahun yang lalu, di jalan yang sama, Bro pernah mengalami kecelakaan. Malam itu gelap dan berkabut, hampir sama dengan malam ini. Saat itu, Bro mengemudi dalam kondisi sedang mabuk. Dia mengemudikan truknya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di tengah jalan. Bro sangat panik dan tak sempat mengerem, sehingga menabrak wanita itu hingga tubuhnya terpental ke sisi jalan. Ketakutan melanda Bro, sehingga saat itu dia tak berani untuk turun. Dia hanya memandang tubuh wanita itu dari kejauhan, memastikan bahwa wanita itu tak lagi bergerak. Dalam ketakutan dan kebingungan, akhirnya Bro memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan korban di pinggir jalan tanpa pernah melaporkannya. Sejak saat itu, Bro selalu dihantui rasa bersalah, tapi dia mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan hidupnya. Dan ternyata, wanita yang duduk di sampingnya adalah wanita yang ditabraknya 5 tahun yang lalu, dengan pakaian yang sama. Namun wajahnya pucat dan penuh darah. Aku hanya ingin kau membayar atas apa yang kau lakukan, Katanya sambil menatap Bro dengan mata hitam pekat. Wajahnya mulai berubah menjadi hancur, rusak, dan mengerikan. Seolah-olah tubuhnya masih membawa luka-luka dari kecelakaan 5 tahun silam.
Bro berteriak sangat ketakutan karena tak sanggup lagi menahan tekanan batin yang begitu kuat. Dia merasakan kendali atas truknya yang hilang, dan truk itu meluncur sangat cepat menuju tebing yang ada di depan. Dalam kepanikannya, Bro mencoba mengendalikan kemudi. Tapi bayangan wanita itu semakin mendekat. Suaranya menggema di telinga, seperti ada ribuan suara yang mengutuknya. "Tidak, tolong hentikan!" teriak Bro sambil berusaha menutup telinganya. Tapi suara itu semakin keras, semakin menembus relung jiwanya dan membuatnya kehilangan kesadaran. Tepat saat truknya nyaris terjun ke tebing, Bro menemukan dirinya berlutut di pinggir jalan dengan truknya yang terparkir di sisi dengan aman. Bro yang sadar akan hal itu tiba-tiba terbangun. Nafasnya terengah-engah dan keringat mengalir deras di wajahnya. Dia memandang ke sekeliling, namun tak ada siapa-siapa. Wanita itu menghilang seolah tak pernah ada. Untung masih selamat, ucap Bro dengan sedikit gemetar. Namun ketika melihat ke kursi penumpang, Bro menemukan sehelai gaun berwarna putih yang berlumuran darah tergeletak di atas kursi penumpang. Gaun itu terlihat sangat lusuh, dengan noda darah yang mengering di beberapa bagian, seakan-akan menjadi bukti nyata bahwa kejadian tadi bukanlah mimpi. Bro menatap gaun itu dengan perasaan ngeri yang sulit untuk digambarkan. Tangannya gemetar, tapi dia berusaha memberanikan diri untuk menyentuh kain itu, berharap mungkin ini hanyalah halusinasi semata. Namun saat jari-jarinya menyentuh gaun itu, Bro merasakan teksturnya yang kasar dan dingin, seperti sisa-sisa kematian yang menyelimuti kain tersebut. Sontak hal itu membuat Bro merasa lemas dan pikirannya mulai kacau. Kenangan malam itu kembali memenuhi benaknya, seperti film yang berulang-ulang diputar dalam kepalanya. Kemudian Bro segera keluar dari kabin, berharap udara segar bisa sedikit menenangkannya. Tetapi rasa dingin itu tak mampu mengusir ketakutannya. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, Bro menatap ke jalanan gelap di sekitarnya. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Anehnya, suara itu tiba-tiba berubah. Dari arah jalan terdengar bisikan yang sangat samar, seperti suara wanita yang memanggil namanya. Bro, kamu ingat aku? Suara itu bergema, dan hawa dingin terasa menusuk tubuh hingga ke seluruh tulang. Bro berbalik, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, jalanan terasa tampak kosong, tak ada seorang pun di sana. Hanya ada kegelapan yang sangat kelam yang mencoba mendekatinya dengan penuh ancaman. Lalu Bro mencoba memejamkan mata, berharap suara itu akan hilang jika dia mengabaikannya. Tetapi semakin memejamkan mata, suara itu malah semakin mendekat dan semakin jelas. Kau bisa melarikan diri malam itu, tapi kau tak bisa menghindar selamanya, kata suara itu dengan nada penuh dendam dan kemarahan. Seketika itu, Bro langsung membuka matanya, dan di depan truknya, dia langsung melihat sosok wanita berdiri dengan tubuh yang miring, seperti sedang mengalami luka parah. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, senyumnya terlihat mengerikan dan penuh kebencian yang mendalam. Bro mencoba mundur beberapa langkah dan kakinya gemetar. Apa maumu? Ucap Bro dengan suara ketakutan. Wanita itu hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar serak, hampir seperti suara kerikil yang digesekkan. Kau tahu apa yang aku inginkan. Kau tahu harga yang harus kau bayar untuk dosamu, Bro. Suara wanita itu. Bro seketika menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Maaf, aku tak bermaksud. Aku takut waktu itu.
Aku tak tahu harus melakukan apa. Suaranya bergetar, penuh dengan rasa penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Ketakutanmu telah merampas nyawaku, bro. Bisik wanita itu sambil melangkah mendekatinya. Langkahnya terasa lambat namun pasti, seakan setiap langkahnya membawa bayangan kematian yang semakin mendekat. Bro ingin berlari, namun tubuhnya terasa kaku hingga tak mampu bergerak sama sekali. Ketika wanita itu terasa semakin dekat, Bro melihat luka-luka yang ada di tubuhnya. Bekas darah kering masih menempel di wajah dan tangan wanita itu. Sementara gaunnya yang sobek-sobek membuatnya terlihat seperti sosok yang keluar langsung dari mimpi buruk. Bro ingin meminta maaf, ingin memohon pengampunan, namun lidahnya terasa kaku. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi ingatlah, dosa tidak pernah hilang begitu saja. Kata wanita itu dengan suara pelan namun tegas. Wanita itu menundukkan kepalanya, dan ketika ia menatap Bro lagi, wajahnya mulai berubah menjadi lebih menyeramkan, lebih rusak dengan darah yang menetes dari matanya yang hitam pekat. Wah! Bro berteriak, dan tiba-tiba semuanya berubah menjadi gelap. Saat Bro sadar, dia sudah berada di dalam truknya lagi. Matanya terbuka secara perlahan, kepalanya terasa pusing, dan punggungnya terasa pegal-pegal. Bro mencoba memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa dia masih berada di jalan yang sama, dengan kabut tebal yang masih menyelimuti. Apa yang barusan terjadi? Pikirannya dengan nafas yang masih terengah-engah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Saat itu kursi penumpang kosong dan gaun berlumuran darah itu juga menghilang. Semuanya terlihat normal, seolah-olah kejadian tadi hanyalah mimpi buruk belaka. Tetapi Bro tahu betul bahwa apa yang barusan dia alami bukan hanya sekedar mimpi. Rasa dingin dan ketakutan masih menyelimuti dirinya, seakan peringatan dari sosok misterius itu masih menghantuinya. Bro memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap bisa keluar dari tempat yang angker itu secepatnya. Namun perasaannya masih tidak tenang. Saat dia menyalakan mesin dan mulai mengemudi, dia melihat bayangan samar di kaca spion. Bayangan wanita itu berdiri di belakang truknya, menatapnya dengan pandangan yang kosong. Kemudian, Bro menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa menjauh dari bayangan itu. Tapi setiap kali dia melirik kaca spion, bayangan itu tetap ada di sana dan selalu mengikuti truknya, seperti bayangan yang tak bisa dihilangkan. Setelah beberapa minggu kejadian itu, Bro mencoba melupakan semua yang terjadi, bahkan berhenti menjadi sopir truk, meninggalkan pekerjaannya dan mencoba memulai hidup baru. Namun bayangan wanita itu selalu menghantuinya, muncul dalam mimpi, muncul dalam bayangan kaca, bahkan terkadang muncul dalam keheningan malam. Suatu malam, Bro bermimpi berada di jalan yang sama. Kabut yang tebal, suasana yang sunyi, dan sosok wanita itu kembali menghampirinya. Wanita itu mendekat dengan senyum menyeramkan dan berbisik. Kau bisa melarikan diri, Bro. Tapi aku selalu di sini, menunggu. Ucap wanita itu. Ternyata itu adalah mimpi terakhir yang Bro alami. Keesokan harinya, dia ditemukan tak bernyawa di rumahnya, dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di samping tempat tidurnya, ditemukan sehelai gaun putih berlumuran darah, sebagai pertanda bahwa dosa masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang. Setiap tindakan yang kita lakukan, terutama yang membawa dampak buruk pada orang lain, memiliki konsekuensi yang harus dibayar.
Rasa bersalah dan dosa yang ditinggalkan Bro akibat kecelakaan yang tidak dilaporkan menjadi bayangan yang terus menghantuinya hingga akhirnya merenggut nyawanya. Sekian dan terima kasih. Kisah ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa lari dari tanggung jawab dan kesalahan yang kita perbuat. Karena cepat atau lambat, konsekuensi dari tindakan kita akan kembali menghantui. Bahkan setelah terus mencoba untuk menghindarinya.